pustaka. Pandemi sangat berpengaruh terhadap aktivitas layanan perpustakaan. Hal ini menuntut pemustaka untuk cepat berinovasi dan mencoba strategi baru untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan layanan penelusuran online, layanan perpustakaan digital, layanan referensi online, dan layanan bebas pustaka online. Ini rekomendasinya, sarannya. Dalam proses inovasi membuat strategi baru di masa pandemi ini tentunya banyak kebutuhan dana untuk berinovasi tersebut. Hal itu tentunya pustakawan harus mampu menjalin kerjasama antar intern maupun ekstern untuk memenuhi kebutuhan dalam berinovasi. 2. Dalam proses mewujudkan inovasi, maka perlu dukungan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah agar mudah dilakukan dan terrealisasi sarana prasarana untuk kemajuan perpustakaan. Yang ketiga, pustakawan harus mulai membuat grand design dan program kerja perpustakaan menyesuaikan kembali dengan masa PTM dan kembali offline sehingga dapat lebih mudah dalam membuat perencanaan kemajuan. Cukup, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya, program tersebut sebenarnya tidak hanya untuk masa pandemi saja, tapi setelah pandemi pun bisa dilaksanakan. Demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Arofah ya yang sudah menyajikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas, kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama cukup 2 penanya dulu ya. Diawali oleh Bapak Yumif, kemudian yang kedua oleh Bapak Rudi. Kepada Bapak Yumif dipersilahkan. Cukup singkat pertanyaan saya. Bagaimana sosialisasi perpustakaan digital yang ada di sana? Andai kata siswa itu tidak memiliki gadget, tapi yang jelas memiliki semua ya kalau gadgetnya. Itu aja. Promosi perpustakaan digitalnya agar minat baca di sana banyak pengunjung yang membaca gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Bapak Rudi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sistemnya ditampung dulu ya Bu. Saya kira akan dijawab dulu satu-satu. Yang ingin saya tanyakan tuh ini Bu, tadi di penjelasan akhir bagaimana gitu inovasi yang diusahakan atau diterapkan di perpustakaan tersebut terkait misalkan untuk mencukupi kebutuhan inovasinya ternyata dananya itu dari sekolah udah mentok gitu, udah gak mau ngasih lagi. Nah, bentuk usaha atau inovasi apa yang perpustakaan tersebut lakukan untuk meningkatkan layanan dan jumlah koleksinya? Mungkin hal ini saya tanyakan juga biar jadi pengalaman atau inspirasi buat yang lain. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rudi. Baik ya, kita coba menjawab untuk yang pertanyaan pertama ya dari Bapak Yumif, kedua dari Bapak Rudi. Untuk pertama dari Pak Yumif, bagaimana cara sosialisasi atau promosi dari perpustakaan digital ya yang sudah dilakukan di perpustakaan SMPN 5 Yogyakarta. Kemudian yang kedua dari Bapak Rudi, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan SMPN 5 Yogyakarta untuk mengembangkan koleksi juga meningkatkan layanannya, begitu ya Pak Rudi. Saya persilahkan kepada kepada Bapak Ibu penyaji ya, karena ada Pak Khalif juga. Oh iya. Mungkin karena kita kelompok,
Coba saya nanti saya dibantu untuk menjawab jika ada kekurangan, biar kita kelihatan kompak kelompoknya. Saya nggak mau kalau dikira saya yang palingan sendiri, nggak mau. Gini, saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Yumif, bagaimana cara promosi? Nah, kebetulan untuk ini yang ditanyakan Pak Yumif itu untuk promosi yang digitalisasi perpustakaan ya Pak? Yang berbasis Android. Oke, laras Bu. Ya, Oh benar. iya, itu kebetulan kemarin kita itu dengan cara sosialisasi melewati Zoom. Jadi kita kan itu kan ada kerjasama dengan yang ini kita akan beli ya produknya itu kan kita beli. Nah dari si pihak ketiga ini dia menyediakan Zoom untuk mengadakan sosialisasi ke anak. Itu satu solusinya. Yang kedua, untuk menanggulangi anak yang tidak aktif untuk ikut Zoom. Karena mereka di rumah, jadi ada Zoom tentang promosi perpustakaan digital. Ada yang males, lah apa itu ya gitu. Nah, itu kita menge-share-nya melalui grup WA yang dimiliki oleh, jadi melewati pihak ketiga wali kelas. Untuk memanfaatkan aplikasi Smart Library yang kita miliki. Gitu Bapak? Apa ada sanggahan atau pertanyaan lain? Sementara itu aja cukup. Oh Terima iya. kasih. Karena masukan itu mungkin bagi saya juga perlu untuk SMP kami. Karena SMP kami ada keterbatasan ya. Contohnya ada siswa yang akan mengerjakan tugas itu HP-nya gantian sama orang tua. Jadi promosinya gimana ini caranya promosi? Dan perpustakaan kebetulan digital gini gitu. Bapak, SMP Negeri 5 itu kan mempunyai banyak ruang server. Jadi ruang servernya itu ada 8 ruang server. Jadi pembelajaran yang secara online, jika anak itu kesulitan internet atau kesulitan alat komputer atau ini HP, itu disediakan di sekolah. Jadi tetap social distancing karena ada 8 dan alhamdulillah mereka terfasilitasi secara sendiri, tapi ada sih beberapa anak yang emang membutuhkan itu ada. Gitu Bapak. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Gitu aja. terus untuk coba menjawab pertanyaan Pak Rudi, mungkin kalau dilihat dari 4 alternatif yang kita berikan, itu kan yang kayak yang paling banyak mengeluarkan dana itu di digitalisasi berbasis Android ya Pak? Nah, itu bisa karena tempat saya itu walaupun kita mempunyai aplikasi tersendiri, mempunyai ini Smart Library sendiri itu, kita juga kerjasama dengan perpustakaan daerah. Perpustakaan sana kan mempunyai aplikasi yang bisa diakses kita bisa menyebarkan ke anak. Jadi anak bisa mengakses koleksi library itu tapi yang dimiliki oleh perpustakaan daerah gitu Bapak. Baik Bu, makasih jawabannya. Tapi agak kurang kena sih. Sebetulnya saya bertanya tentang inovasi itu kan harus ditunjang dari dana yang mumpuni gitu. Misalkan kalau dananya udah mentok anggarannya dari sekolah, nah bentuk kerjasamanya seperti apa gitu dengan berbagai pihak yang tadi Ibu sebutkan itu. Begitu kira-kira Bu. Oh iya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang membantu jawab, monggo. Yang dari perpustakaan itu kan gratis, Pak Rudi. Menambahkan mungkin biasanya kita juga melakukan kerjasama dengan penerbit. Itu nanti kita difasilitasi seperti Kubuku, itu juga ada aplikasi berbasis Android dan itu gratis. Kebetulan dulu saya pernah mencoba, tapi sekarang di Perpus Sependiber itu mau menggunakan Kubuku tapi yang versi berbayar seperti itu. Untuk Pak Yumif tadi juga sedikit menambahkan mengatasi yang tidak bisa ikut Zoom atau gimana atau terkendala sinyal itu nanti kita buat video cara instalasi itu aplikasi berbasis Android dan nanti kita sebarkan melalui grup WA atau melalui wali kelas seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Bapak Yumif dan Pak Rudi sudah jelas.
maaf. Ada keganjalan dikit mau bertanya. Maaf. Ya, mangga Pak Yumif. Terkait pengadaan perpustakaan digital di tempat kami, biasanya kalau ada penyidikan kayak inspektorat itu kan harus ada bukti ya. Selama ini bagi beberapa teman ada yang bilang kalau cuman MOU saja itu tidak cukup bukti. Mana bukti fisiknya? Apakah di perpustakaan digital yang dengan kerjasama dengan Pak Ari ya, Pak Ari Kubuku ya mungkin ya. Dari Kubuku itu bukti fisiknya itu disertakan ya, kayak mentahannya e-booknya gitu mungkin. Mohon masukannya. Gini, kemarin itu kan kita sebenarnya bisa menunjukkan aplikasinya Bapak, karena kita tetap menjadi admin. Jadi kita tetap mengontrol, ini ada laporannya Bapak. Jadi kita menjadi admin, itu kita tunjukkan laporan, ini loh koleksi yang kita miliki, ini loh ya peminjaman, draft peminjamannya gitu. Itu ada. Jadi kita bisa menunjukkan itu. Gimana? Mohon maaf Bu, saya mau menambahkan. Ya, monggo. Kalau di tempat saya itu Pak Yumif kan berlangganan e-library Erlangga. Itu ada bukti fisiknya. Jadi dari pihak e-library Erlangga kita tuh dapat semacam tiket besarnya itu separuhnya buku tulis yang kecil itu segitu. Nanti di situ ada kodenya. Jadi kode khusus itu kalau sudah kita masukkan di aplikasi e-library Erlangga, nanti kita berlangganan misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Setelah itu sudah habis masanya, expired, dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita harus berlangganan lagi ke e-library Erlangga tadi tiap 6 bulan sekali atau tiap 1 tahun sekali. Bukti fisiknya itu tadi berupa tiket. Apakah bukti fisik itu bisa menjawab pertanyaan inspektorat andai kata nanti ditanyakan gitu? Kalau di tempat saya itu bisa Pak, karena satu bukti fisiknya itu sudah ada, dan kedua itu ada bukti ekspedisi pengirimannya, kemudian ada laporan keuangannya juga waktu kita pembelian itu dan berlangganan itu, kemudian ada bukti seperti yang dikatakan sama Bu Arofah tadi, kita menjadi admin di PC, di komputer itu kan juga kita tunjukkan bahwa ini kita berlangganan dengan library ini gitu. Baik, itu aja tanda-tandanya. Ya. Terima kasih. Iya. Sebenarnya saya mungkin menambahkan yang ini tadi yang mentok di dana ya Mbak ya. Maaf Mbak moderator, saya menambahkan dikit. Nah, itu selain kita kan bisa kerjasama dengan wali murid. Jadi saya pernah wali murid atau itu dulu saya pernah mengadakan kerjasama bahwa saya butuh ini. Saya agar anak bisa mengakses ini. Alhamdulillah itu bisa difasilitasi oleh ini komite sekolah, tapi emang langsung berupa barang, bukan berupa uang. Jadi andai kata pun beli, kita hanya menerima fisiknya, tidak menerima uangnya, gitu. Itu monggo saya kembalikan ke moderator. Berarti di pelaporan itu nanti ditulis hibah ya, hibah dari komite gitu mungkin. Bisa itu kalau saya sumbangan Bapak. Oh, sumbangan. Ya, baik ya, Bapak Ibu, Bapak Rudi, Bapak Yumif, kemudian Ibu-ibu penyaji. Untuk sesi pertama sudah selesai ya. Selanjutnya untuk sesi kedua karena waktu terbatas, sepertinya hanya cukup satu pertanyaan ya, karena tinggal 15 menit lagi. Untuk yang sudah awal, lebih dulu adalah Ibu Regita. Silakan Ibu Regita. Terima kasih sebelumnya Bu, saya mau tanya berhubung sama-sama di perpustakaan sekolah di masa pandemi seperti ini, apakah dimungkinkan perpustakaan sekolah SMP 5 Yogyakarta ini melayani layanan referensi secara online terkait pelajaran seperti di sekolahan itu memberikan referensi yang mendekati atau memberikan bimbingan secara langsung seperti itu. Kalaupun memberikan bimbingan secara langsung itu bagaimana nggih? Kan ini kan referensi online gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Sama-sama Ibu Regita ya.
Silakan Bapak Ibu penyaji mungkin punya pengalaman bisa berbagi untuk yang ditanyakan oleh Ibu Regita. Oke, saya mencoba menjawab. Ini kan yang ditanyakan Ibu Regita tadi, untuk bisakah bimbingan secara tatap muka gitu, Mbak? Bukan, maksudnya bimbingan, kan ini kan layanan referensi secara online. Seandainya ada pertanyaan terkait pelajaran di sekolah kayak gitu, bisa nggak diberikan kayak bimbingan tentang pelajaran tersebut? Kalau bisa itu gimana caranya gitu loh, kan karena ini secara online gitu. Atau cuman diberikan referensi yang mendekati saja? Oke. Kita memberikan referensi. Jadi seperti contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa dia kan butuh tentang koleksi penunjang OSN. Nah, itu kita memberikan jalan keluar dengan bisa koleksi itu kalau ada tersedia itu bisa dipinjam dengan si anak konfirmasi dulu ke pustakawan. Jadi kalau anak jadi pinjam, nanti ada layanan ekspedisi untuk menyampaikan koleksi yang diinginkan anak. Itu kalau peminjaman, kalau sampai dipinjam. Tapi kalau harus tatap muka, kita lihat dulu, Mbak, ada batasan personelnya. Itu kalau harus ada bimbingan tatap mukanya. Gitu. Mungkin. Oh, berarti kalau secara pandemi kayak gini, berarti secara referensi online itu yang mendekati saja, nggih? Tetapi kalau misalkan anak datang ke perpustakaan langsung, itu bisa diberikan bimbingan secara langsung juga? Atau cuman hanya referensi juga kalau di perpustakaan sekolah, nggih? Oh, itu nanti referensi. Tapi monggo kalau ada teman-teman yang lain, teman kelompok saya yang ada pandangan lain bisa. Bu. Ya, monggo. Boleh menambahkan, Ya, Bu. silakan Bu Tami. Kalau misalkan apakah dimungkinkan melayani referensi secara online, itu bisa gini, Bu. Kalau misalkan salah satu murid menginginkan referensi secara online, jadi pustakawannya itu tuh bisa mencari buku dan memfoto apa yang diinginkan muridnya itu, Bu. Lewat WA kan bisa, Bu. Di foto buku tersebut, yang diinginkan halaman berapa, terus judul bukunya apa, itu bisa difoto lewat WA, Bu. Tanpa harus ke perpustakaan. Iya, termasuk juga sih, bisa juga. Iya. Maaf, Bu Regita mau nanya, itu tadi bimbingannya dalam bentuk apa? Bimbingan masalah referensi atau bimbingan mengenai pelajaran kelas? Bimbingan referensi, tapi yang menyangkut ke pelajaran. Jadi kalau untuk pelajaran yang bersangkutan, kalau di sekolah saya itu setiap guru membuat kayak video presentasi dan itu videonya semua diupload di websitenya sekolah. Jadi kalau misalnya membantu, kadang-kadang website itu digunakan untuk referensi anak-anak. Ini loh mata pelajaran apa yang kamu butuhkan. Silakan dicari di website tersebut. Jadi kita nanti pihak perpustakaan juga sudah tahu di mana harus mencarinya. Dan materi-materinya juga sudah lengkap, guru mata pelajaran mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai berapapun sudah ada semua di sana, tergantung sekolahnya SMA, SMK, atau SMP, gitu. Itu dari saya sih. Makasih Mbak Marlina. Saya mau menambahkan. Ya. Kalau di tempat saya itu semua materi yang sudah dibuat oleh guru pengajar itu diupload diupload di Google Classroom. Jadi nanti sewaktu-waktu ketika anak butuh itu bisa anak-anak mengakses di Google Classroom atau di Google Drive. Jadi nanti di-drive-kan sama guru pengajarnya. Ya, bagaimana Mbak Regita? Sepertinya sudah cukup lengkap ya jawaban dari berbagai sekolah. Ya, terima kasih Bu Arofa. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya ya, kita sudah jam 14.30. 10 menit lagi waktu berakhir untuk kelompok kami.
selanjutnya kami serahkan ya, persilahkan kepada Ibu Lia sebagai narasumber. Baik, terima kasih Ibu Yuni sebagai moderator. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan. Sebagian memang latar belakang dari kelompok 3 ini mengambil beberapa dari pendapat-pendapat orang ya. Maksudnya pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain yang dikutip di dalam latar belakangnya. Padahal yang saya inginkan itu latar belakang tempat Bapak bukan latar belakang kata teori. Ya, jadi latar belakang kondisinya di perpustakaan Bapak Ibu di kelompok 3 ini apa? Nah, kemudian di sini kan ruang lingkupnya fokus kepada inovasi dan strategi. Jadi salah satu inovasinya yang tadinya layanan secara konvensional menjadi digital, inovasinya ke sana, kemudian strateginya itu dengan berbagai menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa diakses, bisa di HP segala macam ya, seperti itu ya. Ini padahal sekolah ya, tapi sudah bagus ya. Kemudian di sini ada menggunakan aplikasi Ibra. Ini untuk yang pengolahannya atau untuk layanannya? Itu untuk pengolahan sama layanan, Ibu. Oh, pengolahan layanan ya sekalian ya. Iya. Ibra berarti menggunakan Ibra. Kemudian kalau layan Osaina itu apa tuh? Untuk penunjang Olimpiade dan karya itu ilmiah. Osaina itu layanan Olimpiade Sains Nasional. Oh, singkatan rupanya. Karena itu gini Bu, itu kami memberikan nama itu karena saat akreditasi itu kan harus memberikan inovasi-inovasi. Betul. Nah, dan dari bimbingan kami yang Arpusda itu kan ada sebenarnya layanan yang tidak diberikan di perpustakaan lain. Betul. Itu diambil dan kita emang SMP Negeri 5 itu kan terkenal di ininya Olimpiade dan karya ilmiahnya. Nah, untuk itu sebagai perpustakaan kita harus menyediakan khusus. Iya. Itu. Kami memberikan nama Osaina. Soalnya kalau misalnya layanan sirkulasi, layanan pemilihan paket itu bukan inovasi, itu memang udah pekerjaannya di perpustakaan seperti itu. Nah, ini berarti kan ada inovasinya yang Osaina itu. Tapi ini bisa pakai online juga ya, Bu? Bisa. Buku-bukunya ya. Bisa secara online juga. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan. Nah, ini kayak Ibu bisa tren layanan perpustakaan. Ini kan ada dari teori, jangan masukin teori. Yang kondisi di Ibu saja. Ini juga nih, ada akses layanan terbuka. Di Ibu, akses layanannya bagaimana, terbuka atau campuran? Di sini ada tiga-tiganya. Campuran, Ibu. Campuran berarti yang terbuka untuk koleksi apa, Bu? Kalau yang terbuka itu penunjang sama fiksi. Kalau untuk yang tertutup itu referensi. Referensi, oke. Nah, tadi untuk referensinya juga bisa dengan cara online ya, di foto. Tadi siapa, Bu? Ibu siapa? Ibu, aduh lupa deh namanya tadi. Ibu Marcelina ya? Bukan, Ibu Marcelina. Ibu Marcelina. Iya. Iya, tadi menggunakan untuk layanan referensinya ya. Bagus seperti itu sih. Jadi layanan referensinya misalnya karena kondisi pandemi jadi difoto di bagian mana yang dibutuhkan. Si pengelola perpustakaannya standby di tempat ya. Ya, selama jam kerja yuk. Iya, iyalah sejam kerja, masa iya di luar jam kerja, jangan Bapak Ibu. Nanti seperti Bu Lia nanti. Nanti bareng sama maling kalau itu. Iya, malam. Menemani saya itu. Nah, betul memang Bu Marcelina koleksi referensi itu memang Ibu tahu nggak definisi koleksi referensi apa? Bapak Ibu tahu definisinya koleksi referensi?
Ada yang Koleksi tahu? yang hanya bisa dibaca. Koleksi yang dirujuk Ibu ya? Koleksi Rujukan yang Referensi hanya itu bisa dibaca. rujukan yang ada di daftar pustaka ya, Bu? Koleksinya loh ini. Daftar pustaka Iya. adalah kalau bukan daftar pustaka itu adalah buku-buku yang digunakan Biasanya kalau sebagai dipinjem referensi. Iya. Sebagai referensi Biasanya atau bahan bacaan bagi si penyusun Buku buku. penunjang mungkin. Bukan, referensi Layanan definisinya. menjawab pertanyaan. Koleksi referensi sama dengan koleksi referensi bukan itu. Dipinjam Bu, buku Apa? fisiknya. Nggak dipinjam buku fisiknya. Jadi biasanya boleh dibaca ataupun dikirimkan sebagian. Tapi tidak untuk buku fisiknya biasanya, setahu saya. Koleksi yang dibaca hanya beberapa saja Bu, jadi tidak keseluruhan. Buku itu Nah, dibaca Bu. betul itu. Itu yang hanya dibutuhkan. Definisinya. Jadi definisinya koleksi referensi ya, kalau saya sebutkan Bapak Ibu jadi bisa mana yang referensi, mana yang buku teks. Jadi buku koleksi referen itu buku yang tidak dibaca keseluruhan. Gitu. Nah, seperti Pak Nindar tadi betul, cuma belepotan ya. Jadi saya rapihkan deh bahasanya, buku yang tidak dibaca secara keseluruhan. Contohnya kamus, nggak ada orang yang baca kamus dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Tidak ada kan, pasti yang bahas mana saja yang dibutuhkan. Nah itu memang bisa difoto. Jadi layanan referensi online yang Bu Marcelina tadi bilang difoto, dikirim pakai WA, betul itu bisa seperti itu. Karena memang tidak secara keseluruhan dibaca ya. Begitu juga ensiklopedi. Misalnya ensiklopedinya ada 5 jilid, 5 volume. Nah, dalam satu volume aja belum tentu dibaca semua kan. Kita butuhkan saja, betul sih. Seperti Bu Nurul juga tadi mengatakan betul, cuma lebih perhalus lagi bahasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan buku-buku yang memang dibacanya tidak secara keseluruhan. Kalau seperti misalnya buku paket, teks, kemudian buku fiksi, itu bukan koleksi kamus, daerah tertentu, halaman tertentu, itu nggak nyambung ceritanya. Coba Bapak Ibu baca novel, hanya halaman 7 saja. Kan nggak nyambung, ini ceritanya apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilah, bisa membedakan, oh berarti ini buku teks, bukan buku referensi. Jadi buku referensi itu yang hanya tidak dibaca secara keseluruhan, itu saja intinya. Iya betul memang. Jadi kalau solusinya untuk di masa pandemi dengan layanan referensi online, benar bisa seperti itu. Kalau untuk koleksi referen ya, koleksi buku teks nggak bisa kecuali kita alih mediakan menjadi digital. Tetapi harus menggunakan alat. Betul tadi yang Bu siapa tadi yang penyajinya? Bu siapa, lupa saya namanya. Arofah. Nah, ya Bu Arofah. Nah, Bu Arofah bilang jadi itu tadi jadi lupa saya. Karena ngingetin nama Bu Arofah jadi lupa. Nah, ini di sini ada layanan drive-thru. Berarti ini dianterin ya, Bu? Diantarkan ini ke pemustakanya, drive-thru. Drive-thru itu itu yang pengembalian Ibu. Oh, yang pengembaliannya. Ya. Oh, untuk pengembaliannya ya. Pengembalian. Oke. Nah, di sini saya lihat juga tadi Ibu bilang ada misalnya ada strategi 1, strategi 2, strategi 3. Seperti apa strategi 2? Strategi 3. Maksudnya strategi itu gini, yang disampaikan strategi itu pemecahan masalah itu tadi Bu. Jadi layanan yang diberikan. Di makalah ini. Strateginya di mana? Saya nggak lihat soalnya. Tadi Ibu bilang itu strategi 1, strategi 2, strategi 3. Apakah yang termasuk layanan bebas pustaka online, layanan referensi online itu maksudnya strateginya? Maksud saya strateginya itu. Oh, makanya saya bilang bingung saya strategi 1, strategi 2 mana ya strategi 1, strategi 2? Karena tidak hanya oke. Oh iya, di sini beberapa strategi layanan perpustakaan yang bisa diterapkan. Itu strategi inovasinya tadi dari yang konvensional menjadi digital. Kalau ini udah masih agak nyambung, cuma sayang masuk
ada masuk materi di dalamnya. Inginnya saya benar-benar kondisi di perpustakaan tempat Bapak Ibu. Bagus ini kelompok 3, cuma itu saja kekurangannya sedikit. Ada masuk teori ya. Seperti itu aja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 3 ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Lia atas masukannya untuk kelompok kami. Terima kasih juga untuk Mbak, sebelum ya, ditutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun ya. Oh, boleh. Buah nanas, buah Mbak. leci, dicampur gula dan susu, pasti enak sekali. Oh, enak dong. Wah, warna-warna enak, seger. Demikian presentasi Pol. kelompok kami. Jika ada salah, jangan dimasukkan di hati. Oh, enggak, saya di luar hati saya, di luar telinga saya. Itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak Dimasukkan Yuni. kemana ini kira-kira? Dia itu gimana nih? Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ya. Setengah diklat ke SMP 5. Ya, untuk penutup ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lia atas masukan-masukannya. Kemudian para penyaji ya. Saya pikir Bu Yuni mau pakai pantun lagi. Enggak Bu, sudah diwakili. Tapi nanti saya usahakan Bu di akhir. Dan Bapak Ibu yang juga sudah bertanya, berpartisipasi juga terima kasih. Mohon maaf tadi ada yang belum kami fasilitasi ya. Mungkin bisa di kelompok yang selanjutnya bertanyanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila kami ada kesalahan dan kekurangan. Ya, buah delima, buah jeruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kelompok 4. Izin share screen ya, Ibu, Bapak Ibu. Saya aja, Mas, yang share screen. Oh, oke. Wah, asik nih. Oke. Pada jadi pengen nyampain sendiri ya. Ya, terima kasih Bu Lia Dahliani Esos MPD atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi siapa wabarakatuh. ini? Saya Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Izinkan saya untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum pemaparan hasil observasi kami terkait layanan referensi di masa pandemi COVID di Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Pakuan, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 4 Diklat Layanan Perpustakaan. Yang pertama ada Bu Nurul Awana dari SMA Negeri 5 Garut. Yang kedua ada saya sendiri, Pak Nyono Rahmanto dari SMP Negeri 56 Surabaya. Selanjutnya ada Ibu Partun dari SMK Negeri 2 Ponorogo. Selanjutnya ada Ibu Putri Mulia Astari dari Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta. Selanjutnya ada Bu Regita Maulina Wirawardani dari SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk. Selanjutnya ada Bu Resi Isnawati dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang terakhir, presenter kami, ada Pak Rinandar dari Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Rinandar untuk menyampaikan presentasi. Silakan. Pak Nyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita semua, Ibu Lia Dahliani, Esos MPD. Kemudian yang terhormat teman-teman dari kelompok 4 dan juga seluruh peserta Diklat Layanan Perpustakaan tahun 2022. Nah, pada kesempatan siang menuju sore hari ini, Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 akan mengangkat seminar makalah terkait layanan referensi di masa pandemi COVID
lokasi khususnya terdapat di perpustakaan saya sendiri. Jadi nanti saya harapkan masukan dari Ibu Dahlia, Ibu Lia khususnya, kemudian untuk teman-teman juga yang lain, sangat mengharapkan sekali masukan terkait layanan referensi di masa pandemi yang ada di perpustakaan Sekolah Pascasarjana Unpad. Kita lanjut, Bapak Ibu, terkait latar belakang. Pada era informasi, layanan referensi memainkan peranan yang penting bagi penunjuk jalan atau mediator antara pengguna dan sumber informasi. Nah, dengan melihat kondisi pandemi saat ini, perpustakaan tentunya, khususnya perguruan tinggi, dituntut untuk berinovasi dalam memberikan layanannya. Salah satu strategi dan inovasi yang diambil adalah menyediakan layanan referensi secara online atau digital bagi para pemustakanya. Nah, perpustakaan Sekolah Pascasarjana atau saya singkat saja perpustakaan SPS itu merupakan salah satu perpustakaan yang menjalankan kegiatan layanan referensi secara baik itu secara konvensional atau secara manual ke perpustakaan layanan ke layanan referensi secara digital. Nah, harapannya dengan adanya pelaksanaan observasi dan pembuatan makalah mengenai layanan referensi ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan bagi perpustakaan Sekolah Pascasarjana itu sendiri. Untuk ruang lingkup Bapak Ibu, pada penulisan makalah ini, ruang lingkup yang teman-teman cakup, ini adalah layanan referensi di perpustakaan Sekolah Pascasarjana sendiri. Kemudian untuk maksud dan tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis layanan referensi, apa saja yang jenis-jenis layanan referensi, kemudian bagaimana prosesnya, dan apa saja hambatan, kira-kira hambatan yang terjadi pada layanan referensi yang ada di perpustakaan Sekolah Pascasarjana. Sedikit saya gambarkan atau saya deskripsikan terkait profil perpustakaan. Nah, profil perpustakaan ini awalnya ini perpustakaan program Pascasarjana, awalnya itu berupa program Bapak Ibu. Nah, ini berdiri pada 1 September tahun 2000. Kemudian pada tahun 2019, nah program ini diganti Bapak Ibu menjadi sekolah. Nah, Sekolah Pascasarjana. Kemudian perpustakaan pun secara langsung berubah juga. Jadi dari program menjadi sekolah perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk visi misi dari perpustakaan Sekolah Pascasarjana Unpad sendiri, ini kami memiliki 1 visi dan 4 misi. Untuk visi, kami ingin perpustakaan berbasis digital dan memberikan layanan serta akses informasi bagi sivitas akademika Universitas Pakuan khususnya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan bermartabat. Nah, kemudian untuk misi ini, untuk misi sendiri, itu yang pertama memberikan layanan akses informasi bagi sivitas akademika Sekolah Pascasarjana secara efektif dan efisien, kemudian menghimpun koleksi penelitian sivitas akademika Sekolah Pascasarjana secara digital, kemudian menyediakan koleksi ilmiah dan intelektual sebagai bahan referensi bagi sivitas akademika dan masyarakat sehingga tercipta masyarakat melek informasi. Dan yang terakhir, membangun jejaring kerjasama dengan berbagai institusi dalam negeri demi tersedianya informasi. Untuk struktur organisasi, ini saya jelaskan sedikit bahwa perpustakaan sejajar ya Bapak Ibu ya dengan tata usaha. Dan akhir dari struktur organisasi ini berada pada staf dosen. Nah, terkait gambaran umum layanan referensi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagaimana layanan referensi yang ada di perpustakaan Pasca, ini ada sedikit salah satu pakar yang menjelaskan, yaitu Reitz, bahwa layanan referensi adalah menjawab pertanyaan substantif, kemudian mengajarkan pemustaka untuk menyeleksi alat dan teknis menemukan informasi, kemudian melakukan penelusuran atas nama pemustaka, kemudian mengarahkan pemustaka ke lokasi sumber perpustakaan, dan membantu mengevaluasi informasi, kemudian merujuk pemustaka ke sumber di luar perpustakaan ketika memungkinkan. Yang keenam, menjaga statistik referensi, dan yang ketujuh, berpartisipasi dalam pengembangan koleksi referensi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah
gambaran umum layanan referensi yang ada di perpustakaan pascasarjana. Nah, untuk perpustakaan pascasarjana sendiri, itu konsep layanan referensi itu kami lakukan secara terbuka. Nah, di mana koleksi referensi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemustaka pada koleksi. Nah, ada pun jenis-jenis layanan referensi yang kami lakukan selama ini di perpustakaan Sekolah Pascasarjana. Yang pertama itu adalah layanan peminjaman koleksi referensi, tapi hanya untuk dibaca di tempat saja. Kemudian ada layanan tanya jawab informasi, yaitu layanan memberikan informasi kepada pengguna terkait perpustakaan, terkait koleksinya, jenis-jenis koleksi apa saja, dan terkait jasa layanannya. Yang ketiga, pelayanan jawaban atas pertanyaan referensi, nah yaitu bantuan kepada pemustaka yang membutuhkan informasi sebagai sumber pembuatan karya tulis pemustaka tersebut. Kemudian yang keempat, ada pelayanan fotokopi sumber referensi. Nah ini nanti kalau terkait pandemi, ini kami agak sulit dengan kondisi yang sekarang, Bapak Ibu, untuk melakukan pelayanan fotokopi sumber referensi. Tapi penjelasannya, layanan ini diberikan kepada pemustaka terkait pemberian izin menggunakan informasi yang dibutuhkan dari koleksi referensi. Nah, tadi disebutkan oleh Ibu Lia bahwa koleksi referensi itu seperti halnya kamus, ensiklopedia, nah itu dibolehkan. Untuk grey literatur seperti tesis, disertasi, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Lalu solusinya apa? Yang kami lakukan pada masa pandemi ini terkait bagaimana mahasiswa kami mengakses koleksi-koleksi koleksi-koleksi grey literatur atau koleksi-koleksi referensi lainnya. Kemudian yang terakhir ini bantuan penelusuran informasi. Nah ini berkaitan yaitu pemberian bantuan penelusuran kepada pemustaka terkait letak koleksi referensi yang dibutuhkan. Ada penjelasan pandemi saat ini menjadikan layanan referensi di perpustakaan kami tidak berjalan dengan optimal. Nah sehingga pihak perpustakaan membuat inovasi dengan mengalihkan layanan referensi secara langsung menjadi layanan referensi secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi WA dan email ya Bapak Ibu. Nah, data yang teman-teman tanyakan ke kami dan kami rangkum selama 3 bulan dan kami susun selama 3 bulan. Nah itu untuk terkait pertanyaan referensi Bapak Ibu, ada pada bulan Desember sampai bulan Februari itu untuk WhatsApp itu ada sekitar 121 mahasiswa atau pemustaka yang bertanya terkait pertanyaan referensi seputar perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian yang melalui email ada 31. Dengan total selama 3 bulan itu ada untuk WhatsApp ada 263 dan email itu ada 82. Selanjutnya, nah ini mungkin ada kesalahan sedikit Bapak Ibu untuk jumlah koleksi referensi itu terkait kamus, ensiklopedia, handbook dan buku tahunan. Nah, untuk jenis koleksi keempat jenis koleksi ini kami memilikinya tidak banyak Bapak Ibu karena kami merasa yang itu kurang dibutuhkan dalam arti mahasiswa yang mencari koleksi-koleksi referensi itu tidak terlalu banyak. Jadi kami juga tidak banyak memiliki koleksi-koleksi referensi. Untuk kamus ada sekitar eksemplarnya ada sekitar 12, untuk ensiklopedia ada 7, handbook. Nah, handbook ini kami dapat dari dosen Bapak Ibu, dari dosen, kemudian dikemas secara elektronik. Kemudian kami simpan, kami otomasikan atau kami digitalisasikan di sistem SLIMS 9 bulian atau SLIMS bulian. Untuk buku tahunan ini ada sekitar 8 Bapak Ibu, tidak terlalu banyak dan ini kondisinya itu tidak digital atau hanya cetak saja. Nah, tambahan sedikit terkait untuk koleksi-koleksi yang bisa diakses secara online oleh mahasiswa kami, itu kami ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Yang untuk jurnal itu memang kami memiliki masih memiliki koleksi yang cetaknya saja. Tapi untuk disertasi dan tesis karena ini sangat betul-betul dibutuhkan oleh mahasiswa kami, maka untuk koleksi 2 koleksi ini kami lakukan digitalisasi dan itu juga kami display di perpustakaan. Jadi ada 2 jenis 2 tipe koleksi untuk disertasi dan tesis. Yang pertama itu elektronik
Yang kedua itu adalah koleksi cetaknya, Bapak Ibu. Nah, terkait sumber daya manusia, Bapak Ibu, di kami ini sangat minim, Bapak Ibu, karena merupakan perpustakaan pasca sarjana, jadinya hanya 2 orang, Bapak Ibu. Yang pertama saya, dan yang kedua tuh kebetulan teman saya yang juga ikut di layanan Ibu, Bu Tami ya. Jadi Bu Tami juga teman saya, teman seperjuangan, Bapak Ibu. Jadi kami pasca sarjana hanya memiliki 2 SDM, Bapak Ibu, terkait layanan referensi. Jadi kami itu bukan hanya melayani layanan referensi saja, Ibu. Jadi terkait sirkulasi juga, dan terkait layanan lainnya. Untuk jam pelayanan referensi ini pada umumnya juga terkait dengan jam pelayanan perpustakaan ya, Bapak Ibu. Jadi kami untuk biasanya itu hari Senin sampai Sabtu itu ya kita dari pukul 8.30 sampai pukul 3:30 kalau di sini. Nah, kemudian untuk pada masa layanan referensi selama pandemi itu kami lakukan selama 3 hari saja, Bapak Ibu, karena terkait aturan dari universitas kami juga. Jadi juga layanan perpustakaan termasuk layanan referensi pun kami batasi hanya 3 hari, Bapak Ibu. Jadi pukul 8:30 sampai pukul 3 sore. Nah, teman-teman di kelompok 4 itu, Ibu, mendapatkan temuan permasalahan terkait layanan referensi yang terjadi di perpustakaan kami, Bapak Ibu. Ada 3 temuan yang ditemukan oleh kelompok 4. Yang pertama ini tidak memiliki repositori, Bapak Ibu. Pasca ini hanya memiliki SLIMS. Jadi seluruh koleksi-koleksi digital itu dimasukkan ke SLIMS. Padahal kan seyogianya itu kita harus memiliki repositori khusus untuk menyimpan koleksi reference, koleksi digital reference, baik itu dari karya tulis mahasiswa atau dosen atau yang lainnya, atau berupa disertasi atau jurnal yang berada di tempat khusus. Nah, ini yang jadi permasalahan yang mencoba teman-teman angkat. Kemudian yang kedua itu ada sebagian pemustaka yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses layanan referensi digital atau bagaimana cara mengakses layanan digital yang ada di perpustakaan kami. Nah, yang terakhir, ini karena perpustakaan kami itu berukuran itu hanya 10x12, Bapak Ibu. Jadi area ruangan referensi itu kita tidak punya, Bapak Ibu. Jadi area ruangan itu bergabung dengan ruangan sirkulasi. Selanjutnya, bagaimana analisis masalahnya? Nah, teman-teman memaparkan dalam makalah itu, kami memaparkan terkait dengan tidak adanya repositori, perpustakaan SPS tidak memiliki repositori dalam menyimpan database koleksi yang berkaitan dengan karya tulis mahasiswa. Dalam penyimpanan file koleksinya, perpustakaan SPS hanya menggunakan SLIMS. Nah, di sini tuh SLIMS-nya SLIMS Boolean, Bapak Ibu, sebagai sarana dalam melayani pemustaka. Hal ini menjadikan tidak ada pemisahan antara koleksi digital yang bersifat umum dengan koleksi digital yang khusus berisikan koleksi referensi elektronik. Kemudian yang kedua, sebagian pemustaka belum mengetahui bagaimana mengakses layanan referensi digital. Perpustakaan SPS merupakan perpustakaan yang melayani pemustaka dengan usia mohon maaf Bapak Ibu, yang relatif tidak muda, dan ada beberapa yang bukan pengguna digital aktif dalam proses penulisan informasinya. Terkadang pemustaka merasa bingung dan tidak memahami prosedur mengakses layanan referensi digital. Dan yang terakhir, terkait belum memilikinya ruangan referensi khusus. Nah, ini karena keterbatasan tempat menjadikan layanan referensi perpustakaan belum bisa berjalan secara optimal. Nah, untuk pemecahan masalahnya, Bapak Ibu, kami menemukan terkait repositori. Nah, ada masukan ada pemecahan masalah untuk dibuat repositori lokal untuk mempermudah mahasiswa dalam menelusuri dan memanfaatkan koleksi referensi digital. Kemudian melakukan user education. Nah, ini Bapak Ibu berupa memberikan buku panduan elektronik atau manual book yang diberikan melalui email dan WhatsApp atau sosialisasi melalui Zoom sesuai permintaan pemustaka. Dan yang terakhir, terkait ruangan, ini memaksimalkan sisa ruangan yang tersedia di perpustakaan didukung dengan pengetahuan dan keterampilan menata ruang yang baik. Dampak yang diharapkan Bapak Ibu
dari pemaparan pemecahan masalah yang telah disebutkan, diharapkan dapat direalisasikan dengan dibuatkannya repositori sehingga mempermudah mahasiswa dalam memanfaatkan koleksi referensi digital. Didukung dengan melaksanakan user education sehingga pemustaka tidak menemui kesulitan dalam mengakses koleksi elektronik. Selain itu, terciptanya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai sehingga kegiatan layanan referensi dapat berjalan secara optimal. Kesimpulan yang kami dapat, Bapak Ibu, yang teman-teman kelompok 4 dapatkan, yang pertama itu ada kesimpulan bahwa layanan referensi adalah layanan untuk menjawab pertanyaan atau kebutuhan informasi pemustaka. Sama halnya dengan layanan referensi di perpustakaan sekolah pasca sarjana, layanan referensi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi terdapat kendala seperti tidak dimilikinya repositori, terus kemudian ada keterbatasan pemustaka dalam mengakses koleksi digital, serta belum memiliki ruang referensi khusus. Rekomendasi yang disarankan oleh teman-teman kami terhadap disarankan oleh kelompok 4, teman-teman dari kelompok 4, yang pertama itu adalah menyusun program kerja atau proker, Bapak Ibu, terkait pengadaan repositori. Kemudian mengusulkan untuk merekrut tenaga IT khusus untuk perpustakaan. Nah, ini memang kami belum memiliki tenaga IT khusus, kami hanya memiliki satu instansi itu satu tenaga IT, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan betapa padatnya IT tersebut, sehingga kadang-kadang ke perpustakaan pun terbengkalai. Nah, terus kemudian mengoptimalkan ruang kosong yang tidak terpakai untuk dijadikan ruangan referensi khusus. Demikian Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rinandar atas pemaparannya. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami sediakan waktu selama 20 menit ya Bapak Ibu. Monggo. Kan Bapak Ibu ada masukan mungkin untuk kami dari perpustakaan pasca sarjana, atau mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Monggo, Pak Yumif, Pak Ketua Kelas, monggo. Izin bertanya, apakah di Unpad itu juga menerima mahasiswa yang magang di perpus atau gimana gitu? Karena saya sendiri 2 tahun ini dapat mahasiswa magang dari Unibro. Dari 2 tahun ini mereka belajar aplikasi aja. Mungkin di sana menerima teman-teman magang juga. Baik, terkait mahasiswa yang magang ya Bapak Ibu ya. Biasanya sih yang magang di pasca sarjana itu tingkatnya itu siswa-siswa SMK, Mas. Jadi kalau misalkan untuk selama saya bekerja di sini emang belum pernah bertemu dengan mahasiswa magang, Mas Yumif. Begitu. Gitu ya. Kalau di sini belum. Selama saya bekerja di sini belum menemukan. Apalagi Mas Yumif, kira-kira Mas Yumif? Ada lagi sementara itu belum terpikir. Baik, terima kasih Pak Yumif atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Aryadi. Perlu nih Pak Aryadi. Iya. Berkaitan dengan pelayanan di kampus, apakah selama ini juga melayani mahasiswa yang kebutuhan khusus atau pada umumnya gitu? Terima kasih. Baik. Terkait kebutuhan ini Gema ya Bapak Ibu ya? Iya. Terkait kebutuhan khusus ada mahasiswa kami, ini mohon maaf, ini nggak apa-apa kan ya Bu ya? Saya cerita ini Bu, lihat ya. Boleh Bu ya. Karena Ya, ada ada beberapa mahasiswa dari fakultas dari program studi ilmu hukum, emang beliau berkebutuhan khusus, dalam arti tidak dalam berkunjung pun memakai kursi roda Bapak Ibu.
memakai kursi roda. Nah, pelayanan ini karena kami melakukan layanan referensi atau layanan terkait layanan referensi dan lain sebagainya, itu sekarang tuh kan sudah mulai ke digital ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan mahasiswa tersebut bertemu secara langsung, ya pada umumnya kami lakukan secara sama saja dengan pemustaka yang lain gitu. Jadi tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Kami lakukan, kami berikan layanan secara maksimal. Kemudian kami lakukan juga terkait misalkan mahasiswa tersebut membutuhkan penelusuran, itu sangat kami bantu Bapak Ibu, sehingga ya intinya kami tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Itu mungkin Pak Haryadi. Terima kasih. Untuk nambah ya, boleh Pak Haryadi. Masalah tata ruang ya, masalah tata ruang kalau menurut saya semua kan tergantung anggaran yang ada ya. Tata ruang bisa tata ruang bisa disekat-sekat, baik itu dengan almari atau buku untuk kegiatan-kegiatan referensi. Saya pikir karena berkaitan dengan dana, ya apa adanya, mungkin kita maksimalkanlah tata ruang tersebut. Itu masukan aja. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Cukup Pak Haryadi? Cukup. Terima kasih pertanyaan dan masukannya ya Pak Haryadi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memberi masukan. Monggo. Ada yang mau sharing mungkin? Saya Mas. Oke, monggo Bu Sileni. Iya. Dari keterbatasan pemustaka nggih Mas, sudah pernah diadakan sosialisasi dari pihak perpustakaan jenengan apa gimana? Keterbatasan pemustaka terhadap penggunaan layanan referensi berbasis itu yang digital, sudah pernah diadakan sosialisasi belum? User education Mas. Oh, user education. Iya. Baik, mohon izin jawab Bapak Ibu. Untuk user education itu sebetulnya itu setiap orientasi atau setiap kuliah umum Bapak Ibu, kuliah umum mahasiswa baru. Nah, itu perpustakaan pasca itu diberikan kesempatan untuk memberikan orientasi Bapak Ibu. Nah, di situ kami paparkan, kami jelaskan terkait perpustakaan kami, dari visi misi, terus kemudian dari struktur organisasi, kemudian dari jenis layanan yang kami miliki. Sampai itu Bapak Ibu, Ibu Lia, itu kami sosialisasikan juga karena ini perpustakaan pasca sarjana. Itu kami tambahkan juga Bapak Ibu, Bu Lia, sosialisasi terkait keanggotaan Perpusnas. Terus sosialisasi juga terkait bagaimana melakukan penelusuran pada e-researches Perpusnas, Bu Lia. Jadi itu juga kami tambahkan, itu berdasarkan inisiatif dari kami juga, karena kan kebutuhan mahasiswa itu kan tidak mungkin terpenuhi di perpustakaan kami. Nah, bagaimana salah satu opsi yang kami lakukan adalah itu tadi, sosialisasi terkait keanggotaan Perpusnas, kemudian melakukan sosialisasi juga terkait bagaimana cara menelusuri e-researches perpustakaan nasional. Nah, cuman yang kami bingung, Bu Lia, Bapak Ibu, kami belum bisa men-tracking itu seberapa banyak sih mahasiswa yang sudah melakukan mendaftar menjadi anggota atau melakukan penelusuran pada e-researches. Paling itu aja sih Bapak Ibu, Ibu Lia. Terima kasih. Ya, untuk dari keterbatasan pemustaka yang selama ini dihadapi apa, Mas? Keterbatasan gimana ya maksudnya ya? Saya belum paham, Bu. Kan tadi di makalah jenengan kan ada itu kan muncul keterbatasan pemustaka dalam mengakses.
Mode of akses ya. Ya, selama ini yang dihadapi misalnya kan kepelayanan, misalnya menyampaikan apa kekurangannya, bukan apa kekurangannya, menyampaikan apa yang menjadi kendala pemustaka gitu. Pernah apa belum? Iya. Iya, kendalanya teman-teman dari kelompok lain ada yang bisa menjelaskan atau teman-teman dari kelompok 4? Izin saya menjawab. Mungkin ini kan program pasca sarjana ya Mbak ya. Jadi mungkin rata-rata umurnya itu adalah para orang tua yang mungkin mereka itu dengan teknologi. Ini kan masa pandemi itu yang dikedepankan adalah pelayanan lewat online ya, pengaplikasian teknologi dalam pelayanan perpustakaan. Mungkin mereka belum terbiasa dan kadang-kadang mungkin kalau belum terbiasa agak canggung ya. Jadi lebih baik mungkin minta bantuan. Kayak itu mungkin Mbak Suleni. Oh iya betul Mbak, itu yang maksud. Oh, ya, terima kasih Mbak Nurul. Sudah dijelaskan tadi. Ya, dari saya cukup sekian Mas. Monggo lanjut. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Suleni atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Nurul sudah membantu Pak Rinandar untuk menjawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf Pak, saya izin mau bertanya. Ya, silakan Bu Lailatul Jannah. Nah, mungkin ini di luar apa ya yang sudah dipaparkan tadi. Selama pandemi ini, bagaimana langkah-langkah cara-cara mahasiswa di tempat Bapak tadi di kampus yang Bapak paparkan, biasanya kan setelah sidang itu pastikan menyetorkan skripsi ataupun tesis. Nah, itu bagaimana di masa pandemi ini? Terkait bebas pustaka ya Bapak Ibu ya, Ibu Lailatul Jannah ya. Belum lagi ya. Terkait bebas pustaka. Ya, untuk kalau sekarang sih emang agak longgar ya Bapak Ibu ya, terkait bebas pustaka setelah nanti mahasiswa menyelesaikan menyelesaikan sidang atau tesis atau disertasinya. Nah, biasanya itu opsi yang pertama itu menghubungi dulu petugasnya ya, petugas perpustakaan. Kan di awal itu kan kami sudah menyebar nomor kontak ya. Itu juga di kartu anggota perpus juga sudah ada. Nah, itu mereka juga bisa by kontak melalui WA atau telepon kepada kami. Nah, biasanya itu mereka tuh bertanya dulu Bapak Ibu Lailatul Jannah, ini perpustakaan buka atau tidak biasanya. Terus kan kita kan ada sinkronisasi dengan bagian pengambilan ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadinya tuh untuk layanan bebas pustaka yang pertama itu biasanya itu mahasiswa itu menghubungi kami dulu, kemudian kami sesuaikan dengan jadwal piket. Kan kami kebetulan kan ada jadwal piket ya Bapak Ibu ya, bergantian. Terus ketika posisi kami masuk, kemudian bagian staf bagian pengambilan ijazah juga masuk. Nah, itu di sini tuh kami itu saling koordinasi dengan mahasiswa maupun dengan teman staf yang ada di bagian pengambilan ijazah. Nah, itu saling koordinasi. Nah, dari situ biasa kami lakukan bebas pustaka. Mahasiswa datang ke perpustakaan, kemudian menyerahkan syarat-syarat yang harus diperlukan untuk mendapatkan bebas pustaka. Itu saja Ibu paling. Terus berhubungan langsung dengan bagian ijazah. Paling gitu sih kalau di kami. Itu pakai menyerahkan tesis berupa fisik apa hanya file? Karena kan di masa pandemi ini saya kira hanya file kemudian dijadikan dalam bentuk digital oleh pihak perpustakaan gitu. Apa sama bentuknya? Iya, kalau misalkan syaratnya itu kan menyerahkan itu tesis cetak dengan filenya, Ibu. Dengan file berikut jurnal, karena di sini persyaratan itu kan ada jurnal yang harus mereka publish juga. Nah, itu juga diserahkan ke perpustakaan, Ibu, sebagai syarat pengambilan ijazah. Jadi kami tidak ada peraturan terkait hanya CD-nya saja atau misalkan hanya tesisnya saja. Jadi biasanya itu dari
tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah diberlakukan bahwa ketika mahasiswa ingin ingin menyerahkan tesisnya itu ada kepingan CD juga yang harus diserahkan gitu kan, terkait isi file tesisnya, berikut jurnalnya. Paling itu sih Bu Lailatul. Ya Pak, terima kasih. Mangga Ibu sami-sami. Baik, terima kasih Ibu Lailatul Jannah atas pertanyaannya. Mungkin kami cukupkan sampai sekian ya untuk sesi tanya jawabnya. Karena ini sudah 20 menit. Terima kasih juga untuk Pak Rinandar dan anggota kelompok 4 atas kerjasamanya dalam membantu menjawab pertanyaan dari para penanya. Untuk selanjutnya, monggo Ibu Lia mungkin mau memberi beberapa masukan menanggapi hasil observasi dari kelompok kami. Silakan Ibu, dipersilakan. Terima kasih Pak Yono. Ternyata yang namanya muda, saya karena kalau lagi tutorial nggak kelihatan semua ya. Jadi pas lagi seminar gini saya jadi bisa kelihatan semua. Oh ini yang namanya Ibu ini, oh ini Pak Rudi, oh ini Bu Suleni, seperti itu ya. Ibu Dewi Larasati yang ini, Ibu Nurlia gitu kan, jadi bisa kelihatan. Oke, baik untuk kelompok 4. Jadi saya pengen ketawa sebenarnya tadi pas di awal nih, pas moderator bicara. Kenapa yang ingin saya bikin ketawanya apa? Moderator mengatakan ini hasil observasi ke perpustakaan sekolah Pasarjana. Kapan datangnya? Bapak Ibu jauh semua, ada yang di Garut, di Surabaya, terus di mana lagi nih? Di mana sih Ibu Putri Mulia dari mana? Surakarta, Ibu. Surakarta, tuh Bu Partun. Ponorogo. Nah, kapan kepakuannya? Ayo, moderatornya lewat Zoom, nih. Bu. Lewat Zoom. Kemarin bisa 2 hari Zoom terus, Bu. Iya, kalau lewat Pak Zoom. Rinandar, Kalau pakai Zoom saya percaya. Tapi kalau Isra Mi'raj saya nggak percaya. Tengah malam Bu, melekan bersama Bu itu kelompok 4. Kemarin Bu lewat Zoom seharian penuh. Betul. Jadi hasilnya, nah ini yang makalah yang saya inginkan seperti ini. Ini benar-benar menggambarkan kondisi tempat perpustakaan yang diambil lokusnya untuk disampaikan di dalam seminar. Informasinya komplit. Di sini ada jumlah koleksi. Nah, cuma satu nih. Juga ini bikin saya jadi ingin ketawa. Apa Bu? Pak siapa? Pak Rinandar. Ya Bu. Nggak hati-hati nih. Ya Bu, maaf Bu. Nah, ini belum disebutin apa. Coba deh dibuka lagi. Di sini ada apa namanya? Tadi bagian apa nih? Di masa kondisi pandemi saat ini menjadikan layanan referensi di perpustakaan SPS tidak berjalan dengan optimal. Di situ jadinya kan menggunakan layanan referensi secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan email. Jumlah layanan yang dilakukan dalam rentang bulan terakhir. Sekarang tahun berapa sih Pak? Tahun 2022? 2021. Ya, 2022 Bu. Kenapa di sini ada Desember 2022? Memang udah sampai kita ke Desember. Oh ya Allah. Iya Bu, Januari. maaf Bu. Kalau Januari 22 masuk di akal. Maaf Bu. Februari 22 masuk di akal. Desember ini masa Allah. Iya. Pas aja belum, lebaran belum, Natalan juga belum. Ini udah sampai ke 22. Kita mau tahun baru 2023 ya. Maaf Bu. Wah, nggak lebaran ini. Luar biasa deh. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ya salah ketik lah. Saya tahu. Cuma saya kaget. Waduh, udah sampai ke Desember 2022. Baru Maret. Seperti itu. Betul, memang pasca sarjana ini mahasiswanya sudah tidak muda lagi dan biasanya agak kurang familiar ya dengan dengan digital ya, dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Memang kita ada di dunia lain sih. Jadi ya orang-orang kayak saya ini termasuk orang-orang yang mengalami berbagai generasi. Nah, satu lagi nih Pak Rinandar.
kesimpulan dan rekomendasi di situ ada mengoptimalkan ruang kosong yang tidak terpakai untuk dijadikan ruangan referensi khusus. Referensi seperti apa lagi nih? Yang seperti apa referensi khusus? Maksudnya ini Bu, kan untuk tesis dan disertasi itu harusnya kan terpisah Bu ruangannya Bu. Iya, betul. Nah ini sedangkan di pasca karena sedikit tempatnya lokasi tempatnya kecil Bu. Nah jadi disatuin Bu gitu Bu. Nah salah satu usulan dari teman-teman itu ibaratnya itu kalau misalkan nanti di pasca ada ruangan kosong gitu Bu. Nah itu bisa dipakai untuk itu ya, untuk ruangan gerai literatur. Oke, betul. Nah, padahal setahu saya kayaknya Pak Kuon pernah deh minta narasumber untuk kegiatan repositori. Tapi kok belum juga ini ya? Itu belum sampai ke Nandar, Bu. Belum sampai ke Nandar, Bu, kalau itu, Bu. Oh, padahal sudah ada loh. Waktu itu saya satunya saya diminta jadi narasumber, cuma sayanya karena bentrok acaranya nggak mungkin saya gitu. Jadi Pak Bu, Nandar nggak siapa nyampe tuh yang... Bu, infonya, Bu. Oh. Nah, kalau punya repositori ya enak, meskipun koleksinya ruangnya sedikit, tapi punya kapasitas yang banyak untuk repositorinya. Oke, itu aja yang ingin saya tanyakan. Saya membaca dan mendengarkan paparannya kelompok 4 ini. Sudah kebayang tuh mas saya. Ada koleksinya, oh ada ininya. Nah, seperti ini yang saya inginkan. Salahnya. Jadi nyambung antara permasalahan, kemudian dengan analisis, pemecahan masalah memang itu yang dipermasalahkan gitu, dan itu yang diharapkan ada solusi masukannya seperti itu. Itu saja untuk kelompok 4. Oke ya. Bagus. Mohon Bu Lia. Teman-teman. Terima kasih Bu Lia. Kompak juga orang-orangnya, sama kelompok 3 juga kompak. Sebenarnya kelompok 3 juga sudah nyambung, saya cuma sedikit. Kenapa ada masuk teori di dalamnya, banyak sekali kutipan-kutipan dari bahan ajar gitu. Nah, seharusnya kondisi yang sebenarnya. Nah, ini kelompok benar-benar kondisi yang sebenarnya. Jadi kebayang, Bapak ceritakan tuh sama saya kebayang, oh seperti ini, ditambah lagi ya, di belakang ada gambar. Yang lain juga ada sama, kelompok lain ada gambarnya. Nyambung, ini maksudnya kemana arahnya gitu kan. Ada yang cuma introduction saja, isinya belum dapat gitu. Kalau ini saya kebayang perpustakaannya, oh iya seperti ini. Jadi ya ini kelompok 4. Selamat ya. Bagus ya. Terima kasih Bu. Satu. Aduh, yang kelima harus bagus juga. Mohon izin menutup. Ya, silakan. Terima kasih banyak Ibu Lia atas masukan-masukannya, dan terima kasih juga untuk para penanya, Pak Yumif, Pak Riyadi, Bu Suleni, dan Ibu Lailatul Jannah. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua peserta Diklat Layanan Perpustakaan atas partisipasinya. Semoga kita semua bisa lulus semua ya di Diklat Layanan tahun ini. Amin. Amin. Kurang Suara lebihnya moderatornya juga bagus ya. Suara moderatornya bagus. Habis batuk, Bu. Jarang muncul itu, Bu. Jarang muncul itu. Baru muncul sekarang itu, Bu. Oh, karena sakit. Spesial Bu, kami sembunyiin. Alhamdulillah, enggak, Bu. Di akhir acara. Ini mumpung nggak ada siswa, jadi bisa buka masker. Belum ada siswa. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Lia. Kami mohon maaf atas bila ada kesalahan kata dalam penyajian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 5. Mohon izin, saya moderatornya Ibu. Oh, Pak Rudi. Yuk, Pak Rudi. Iya. Dan kebetulan saya satu-satunya laki-laki, Bu. Harus bagus di ya. kelompok saya. Ya. Baik. Materinya bagus juga nih. Maksudnya dalam arti memang menggambarkan kondisinya sendiri.
Oke, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin saya karena ini menjelang sore, mungkin waktu untuk beribadahnya kalau untuk yang Muslim itu agak ketunda. Mohon izin. Yang saya hormati Ibu Pembimbing Materi, Ibu Lia Dahlia Esos MPD. Yang saya banggakan teman-teman peserta di klub layanan angkatan 1 tahun 2022. Mohon izin saya Rudi Suharyadi, moderator dari kelompok 5 akan memimpin seminar online. Pada kesempatan kali ini Bu, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tema seminar yaitu penerapan layanan sirkulasi berbasis otomasi di perpustakaan sekolah SD Sinjong, Surabaya. Nah, adapun susunan acara pada sesi kali ini yaitu 1 pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tanggapan atau arahan dari Ibu Pembimbing, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Bu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama yaitu pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Ibu Wahyuni. Waktu saya persilahkan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai pembawa mekanisme seminar dengan judul penerapan sirkulasi berbasis otomasi di perpustakaan Sinjong, SD Sinjong, Surabaya. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok 5 Bapak Rudi, Ibu Septian Dwi Anjani, 3 Ibu Setriani, Ibu Siti Aziza, Ibu Suleni, saya sendiri Wahyuni, Ibu Astuti. Adapun organisasi dari perpustakaan kami itu adalah kepala sekolah, bawahnya adalah koordinator perpustakaan. Di sini kita ada layanan pengadaan, pengolahan, dan sirkulasi. Visi dari sekolah kami adalah menjadikan perpustakaan kami sebagai gudang ilmu. Sedangkan misi dari perpustakaan kami adalah menyediakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang update dan lengkap, membantu menumbuhkan kembangkan seluruh bakat minat para peserta didik, menjadi perpustakaan sebagai tempat rekreasi bagi warga sekolah. Profil daripada perpustakaan lokasi SD Sinjong berada di Jalan Kalisari Selatan, nomor 5, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan SDM yang ada di perpustakaan itu ada tiga orang. 1 S1 perpustakaan, 2 D3 perpustakaan, dan 3 saya sendiri S1 ekonomi. Koleksi daripada buku perpustakaan berjumlah 6.000 eksemplar. Di sini kita mempunyai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Jenis-jenis koleksi yang ada yaitu fiksi, non-fiksi, buku pelajaran, ensiklopedi, kamus, atlas, permainan dalam bahasa Mandarin, card untuk pelajaran. Sarana dan prasarana, kita mempunyai komputer, meja dan kursi baca, rak majalah, koran, wifi, rak sepatu, papan pengumuman, loker, tas. Jenis layanan perpustakaan yang ada di SD kami yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan peminjaman perpustakaan untuk belajar, pojok literasi. Sedangkan sistem yang ada di kita sudah memakai SLIN
bulian. Jika siswa ingin meminjam buku, kita sini sudah ada slimnya Ibu, sudah terprogram. Jadi siswa ingin meminjam buku harus mempunyai ID card yang telah disediakan oleh sekolah. Nanti setelah pinjam, di sini akan kita masukkan di slim ini. Nah ini, sistem buku-buku yang ada di perpustakaan kami sudah ada barcode-nya. Ini sistemnya ada semuanya Ibu. Ini kita pakai slim bulian, ini ada yang tentang peminjaman, di sini sudah kita masukin Bu. Untuk pengembalian buku, siswa bisa menaruh buku di box depan di dalam perpustakaan, dan kita nanti mengeluarkannya sudah berbasis komputer. Permasalahan yang ada di tempat kita, listrik sering padam, letak geografis, kualitas perangkat, gangguan jaringan, kurangnya pengetahuan pemustaka tentang alur pengembalian koleksi. Di sini listrik sedang padam, kita sudah pemecahan masalahnya sudah ada Ibu menyediakan genset untuk mengatasi kondisi dan gejala jaringan karena faktor geografis. Kita juga sudah ada mengadakan pembelian alat. Ini baru kita usulkan Ibu. Sedangkan tambahan anggaran untuk pembelian kita ini sudah ada. Bimbingan untuk pemustaka, supaya biasanya kita tahun ajaran baru untuk anak SD, karena di sini kita anak SD-nya kecil-kecil Ibu. Ada yang 5 tahun, ada yang paling besar ini di sini SD 12 tahun Ibu. Jadi kita waktu pertama kali masuk tahun ajaran baru, kita adakan namanya tur perpustakaan Ibu. Itu kegunaannya untuk pengenalan perpustakaan. Bagaimana sih caranya meminjam buku di perpustakaan? Bagaimana cara kamu melihat-lihat perpustakaan? Bagaimana caranya kamu untuk memasuk perpustakaan? Etika-etika dalam peminjaman, memasuki ruangan perpustakaan. Kesimpulannya dari ini Bu, dalam pelayanan sirkulasi berbasis otomasi perpustakaan terdapat banyak kendalanya. Listrik padam, letak geolekinian, gangguan jaringan, dan kurang pengetahuannya. Rekomendasinya untuk meningkatkan layanan kepada pemustakaan perpustakaan dapat menyediakan anggaran untuk pembelian perangkat pendukung otomasi perpustakaan. Mengadakan studi pemustakaan agar siswa mengetahui layanan sirkulasi di perpustakaan. Selain itu, Ibu, kita juga ada yang namanya ruang pojok literasi Ibu di sekolah kami. Itu kegunaannya untuk supaya siswa yang malas untuk ke perpustakaan itu bisa baca di pojok literasi Ibu. Kita menyediakan buku, koran, siswa bisa baca di situ. Terima kasih Ibu, Pak Ananda, Pak Rudi. Baik Ibu, terima kasih Ibu Wahyuni, ini guru saya, Bu, senior saya. Jadi, saya terinspirasi oleh semangatnya gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga terus mengabdi di perpustakaan seperti beliau. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab. Mungkin saya inisiatif membatasi pertanyaan dikarenakan udah sore, ya teman-teman yang lain juga butuh istirahat mungkin. Jadi mungkin saya akan menentukan 2 penanya pertama saja. Waktu silakan dengan cara raise hand Bapak Ibu. Ibu Haryati ya, monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin sedikit bertanya. Tadi di visi misinya itu bahwa perpustakaan ada tujuannya yang dijadikan gudang ilmu pengetahuan dan tempat rekreasi.
hal yang ingin saya tanyakan adalah di perpustakaan Xinjiang itu untuk mencapai tujuan tersebut, hal apa saja yang sudah dilakukan? Ini kami tanyakan karena mungkin bisa kami jadikan sebagai percontohan di perpustakaan kami. Yang kedua, tadi dikatakan ada disediakan 3 macam koleksinya 3 bahasa, yaitu apakah di situ memang muridnya itu ada bervariasi menggunakan 3 bahasa itu atau bagaimana? Itu aja Ibu, terima kasih. Baik, silakan Ibu Wahyuni bisa langsung jawab. Yang pertanyaan pertama, Ibu, yang pertanyaan kedua ya Bu, saya jawab dulu ya Bu. Itu memang di sekolah kami itu mempunyai 3 bahasa Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Memang kita mayoritasnya di sini buku-bukunya banyak Mandarin Ibu. Karena kita di sini sekolah berbasis Chinese Ibu. Jadi memang guru-gurunya pun berbangsa-bangsa. Jadi bukan orang Indonesia aja. Untuk ini kita kalau untuk menerjemahkannya juga kita ada bantuan Bu. Biasanya guru-guru dari guru Mandarin, atau kita nanti bisa juga ada anak magang dari jurusan bahasa Mandarin Ibu. Untuk yang pertama apa Pak? Yang pertama tadi kan perpustakaan itu dijadikan sebagai gudang ilmu dan tempat rekreasi. Yang sudah dilakukan di SD Xinjiang untuk mewujudkan hal tersebut itu seperti apa? Mungkin bisa kita jadikan contoh di perpustakaan kami, Ibu. Oh iya, sebagai pusat rekreasi ini kita di sini nggak memfokuskan siswa untuk ayo mempelajari baca di perpustakaan. Kita di sini ada Bu pojok literasi Ibu. Itu pojok literasi itu kegunaannya untuk kan siswa bisa baca di pojok literasi, nggak di perpustakaan aja. Nah mereka bisa sembari makan atau bercanda-bercanda. Itu kan biar nggak stres siswanya. Jadi sebagai rekreasi siswa. Kita ada Bu di lantai 3, di lantai 2 itu ada kita menyediakan Ibu koran, majalah, buku-buku. Memang buku-buku itu mau hilang atau enggak itu memang resiko kita karena sudah dianggarin Ibu untuk di pojok literasi itu. Sudah terjawab belum Ibu Haryati? Saya harap semoga tidak puas Bu, karena kalau sudah puas mungkin lagi, nanti. Yang satunya lagi, yang sebagai gudang ilmu itu yang sudah dilakukan di sana apa aja? Ini Bu, kita di sini yang sebagai gudang ilmu, jadi siswa setiap pagi itu kan mereka kan belum masuk kelas Ibu. Biasanya mereka itu masuk ke perpustakaan untuk membaca 10 menit atau 5 menit sebelum dia masuk Ibu. Terus setelah pulang sekolah, di sini biasanya memang kita kan kebanyakan orang yang ada antar jemputnya Ibu. Jadi kita nggak boleh sembarangan, siswa pulang sendiri itu tidak diperbolehkan. Jadi kita itu perpustakaan bisa untuk sebelum dijemput siswanya, dia bisa nunggu di perpustakaan untuk baca atau untuk ngisi PR, untuk mengerjakan tugas. Setelah itu nanti kalau ada panggilan dari security, siswanya ada jemputan baru siswanya dipanggil Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin ya demikian Ibu Haryati. Semoga tidak puas biar terus terjalin silaturahmi dengan kami Bu. Jadi nanti di lain sesi ada sesi tanya jawab sama kita gitu. Baik, untuk yang kedua silakan, monggo Bapak Ketua kita ini. Monggo Pak, silakan. Izin bertanya, Ibu, untuk kegiatan di sana apakah sudah menerapkan inklusi sosial? Jika memang iya, apa yang diterapkan di sana mungkin bisa
contoh di perpustakaan kami. Selama ini di SMP 9 ini masih pengolahan pupuk ya, karena berkaitan nantinya dengan adiwiyata. Itu Ibu, terima kasih. Oh, dijawab langsung saja Bu. Ada yang bisa jawab Pak? Pak Rudi, coba dijawab. Mungkin bantu mempertegas saja ya Pak Yumi. Itu bertanya begini Bu, apakah layanan inklusi sosialnya sudah diterapkan di SD Sinjong itu? Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Yumi. Ya, benar-benar. Mungkin ada inovasi Ya. lain untuk inklusi sosial yang bisa saya contoh nanti kalau memang bisa sama selaras dengan saya gitu. Itu Pak Rudi. Oh ya. Ya, monggo Bu Wahyu nih, yang tahu lokasi ini. Kalau saya kan dari Cianjur, salah juga kalau jawab. Sudah gitu. dilaksanakan Bapak. Sudah dilaksanakan inklusif perpustakaan Pak. Mungkin bentuknya seperti apa Bu? Mungkin seperti gimana gitu mungkin. Seperti ini Pak. Aduh. Apa ini? Pak Rudi bisa dibantu Pak Rudi. Baik Ibu, mungkin saya juga kurang tahu persis ya, mungkin karena Ibu Wahyu ini kan di Surabaya, tapi saya mencoba memuaskan Pak Yumit. Gitu. Jadi pada umumnya Pak, kan kalau yang saya tahu, kalau yang sekolah etnis kebanyakan dari Tionghoa itu memang apa ya, sifatnya tuh general gitu, tidak membedakan mungkin. Jadi layanan berbasis inklusi sosial yang diterapkan itu kan seperti mungkin letak, saya lihat dari fotonya itu tadi ada seperti jalan untuk kursi roda Pak, ada untuk kursi roda, kemudian layanan audiovisualnya juga seperti untuk yang tunagrahita atau tunarungu itu saya lihat di perpustakaan Bu Wahyuni itu sudah ada, namun untuk inovasi yang lainnya mungkin Bu Wahyuni bisa menjelaskan lebih lanjut, atau ada teman yang lain dari kelompok 5 yang bisa menjawab, monggo. Kalau tidak ada mungkin begitu saja Pak Yungip, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, jadi bahan evaluasi dan pengembangan buat kami. Selanjutnya mungkin ya untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi selanjutnya, saya mohon persilahkan kepada Ibu Pembimbing Materi, Ibu Lia, berkenan memberikan tanggapan atau arahan Ibu. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Aduh, saya jadi bingung ini. Ini yang judulnya itu mengenai penerapan layanan sirkulasi berbasis otomasi di perpustakaan SD Sinjong, Surabaya. Ini Surabayanya di sebelah mana ini, Bu? Di Kenjeran, Ibu. Ya? Di Kenjeran, dekat ITS, Ibu. Dekat laut itu atau gimana? Pakuwon City. Dekat ITS, Ibu. Sebelah timur ya? ITS. Ya, dekat ITS. ITS. Saya pernah ke Surabaya, tapi yang saya, nah ini yang saya bingung gini, di sini judulnya penerapan layanan sirkulasi berbasis otomasi di perpustakaan SD Sinjong, Surabaya. Kebayang oleh saya karena sirkulasinya sudah berbasis otomasi, tentunya orang, anak-anak itu dengan nyaman bisa memanfaatkan koleksi perpustakaannya, tidak harus datang ke perpustakaan, atau kalaupun di perpustakaan mereka bisa browsing dengan mudah, gitu. Kebayang saya ya.
Karena Oh di sini iya, layanan ada Ibu. sirkulasi. Ada Ibu. Mm. Itu siswa bisa melihat juga dari Oke. rumah Ibu. Untuk Betul. peminjaman juga bisa dari rumah Ibu. Mm. Melalui webnya sendiri, link sendiri Ibu ada. Ini di Kita latar belakang. Iya. Di latar belakangnya pun membicarakan tentang IT. Nah, tetapi di bab 3 saya jadi bingung. Di bab 3 itu kok masalahnya jadi jauh berbeda. Di sini tentang pemadaman listrik yang setelah dianalisis. Ini di sini mana sih tadi permasalahannya? Listrik padat, geografis, kualitas perangkat, gangguan jaringan, kurang pengetahuan pemustaka tentang alur pengembalian buku, pengembalian koleksi. Kalau yang nomor 5 masih menyambung sama saya ya, karena urusannya dengan sirkulasi. Jadi itu karena masih anak-anak, karena ini SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti umurnya paling tua itu 12 tahun. Masuk di akal kalau ini. Kurang pengetahuan pemustaka pengembalian koleksi. Karena kan sebenarnya sistemnya kan sudah komputerisasi, berarti di sini udah otomasi. Ketika meminjam juga dengan sistem yang otomasi, sudah terekam di dalam sistemnya, tentu pengembalian pun tinggal mengembalikan buku, biasanya pakai scan gitu ya, karena ada barcode-nya, itu sudah langsung tinggal kita klik buku dikembalikan. Biasanya langsung udah ada masih buku sudah dikembalikan. Tapi agak nggak nyambung juga. Kenapa yang jadi masalahnya pengembalian buku? Kenapa, Bu? Apa bukunya jadi hilang gitu? Enggak, Kalau buku, kalau buku jadi hilang, berarti bukan karena otomasi. Ini Nah kan juga sistemnya tentang peminjaman dan ini Bu, peminjaman dengan pengembalian buku Bu. iya, Berbasis sirkulasi IT. itu kan peminjaman dan pengembalian. Iya, Ibu. Nah, terus kalau yang listrik padam ini kenapa, Bu? Letak geografis? Pak Rudi. Hubungannya dengan otomasi sirkulasinya di mana? Ibu Lia, mungkin kalau misalnya listrik mati kan otomatis perangkat tidak bisa mungkin ya. Nanti kita dengan menyediakan genset, jadi bisa perangkat yang terhubung dengan listrik disalurkan dengan genset bisa nyala lagi gitu loh Bu, maksudnya Bu. Kalau mati listrik, ya iya kalau mati listrik pakai iya. genset. Iya, makanya tapi kita ini nggak nyambung. Masalahnya yang dibicarakannya tentang otomasinya, tentang otomasi layanan sirkulasi. Nah, kemudian yang jadi masalahnya listrik padam. Seharusnya solusinya berarti kalau listriknya mudah padam, di sini dikatakan letak geografis. Berarti kan dalam sehari itu bisa pasti ada mengalami mati lampu atau dalam sebulan itu bisa mengalami itu berapa kali gitu. Nah, seharusnya solusinya bagaimana melakukan pelayanannya. Bukan menyediakan genset. Kalau genset mah nggak usah tahu, nggak ada listriknya pakai genset lah, Bu, pakai diesel. Artinya gini, kalau mati listrik menyambungkan kan judulnya tentang sirkulasi sudah menggunakan berbasis otomasi. Berarti kan sudah pakai komputer, ketika listrik padam tidak ada masalah. Proses sirkulasi peminjaman maupun pengembalian kan lancar. Nah, ketika lampu padam, seharusnya bukan lampu padam yang jadi masalah, tetapi karena kondisinya seperti ini, terus mati lampu, layanannya apakah berhenti juga? Itu tidak, Ibu. Nah, masih tetap kan berjalan. Nah, berarti Ibu pakai yang konvensional, pakai manual. Enggak, Ibu. Melayaninya. Ada ini, Bu, ada alatnya sendiri. Kalau mamanya mati lampu, tetap komputernya nyala, Ibu. Ya itu mah bukan masalah. Ibu punya masalah sudah terselesaikan. Kan kalau mati lampu pakai genset ya udah selesai. Beres. Kenapa harus diangkat lagi di sini? Saya jadi bingung. Seharusnya Ibu misalnya karena Ibu sudah otomasi, kemudian sering mati lampu, maka yang jadi masalahnya kan melayani pemustaka jadi susah kan?
Nah, akhirnya Ibu punya solusi. Gimana nih caranya? Kalau ketika mati lampu nggak mungkin layanan tutup. Terus tetap berjalan. Oh, Nah, nggih, nggih. solusinya apa? Nah, itu Oh iya seharusnya. iya nggih. Kalau Nggih, Bu, misalnya nggih. mati lampu, solusinya punya genset ya iyalah udah nggak usah dituangkan lagi dalam seminar ini, udah jadi solusi kan, udah ada solusinya pakai Iya Ibu, genset. di tempat saya itu udah ada genset, terus kalau mati lampu, komputernya kan mati komputernya juga. Iya. Tapi di tempat saya nggak akan pernah mati Bu komputernya karena sudah ada alatnya. Nah, kalau gitu jangan diceritain yang jadi masalahnya mati lampu. Ibuku sayang Intan Permata Biduri Bulan, waduh. Nyambung. Berarti Ibu sudah punya solusi meskipun istilahnya gini intinya. Ya, Ibu. Di tempat Ibu itu sering mati lampu. Tapi layarnya bisa tetap menggunakan otomasi. Itu harusnya kan begitu kan, berarti luar biasa hebat. Ya, Ibu. Padahal sering mati lampu tapi otomasinya tetap berjalan, itu yang bagus. Itu yang harus diangkat. Ibu jangan jadi masalahnya mati lampu, orang Ibu udah punya solusinya. Pakai genset. Nah, seharusnya seandainya perpustakaan tempat Ibu itu nggak punya genset. Nah, jadi solusinya bagaimana? Nah, berarti kan Ibu harus melayaninya secara konvensional kan? Secara manual, tetapi pustakawannya standby di tempat gitu. Itu yang luar biasa, baru bagus. Atau entah gimana perpustakaan tetap nyaman. Kalau yang pandemi ini kita kan THRU juga Bu. Di THRU juga mengadakan juga. Itu bisa tuh Bu, yang untuk layanan kayak berbasis otomasi perpustakaan. Iyalah kalau sudah otomasi mah meskipun lagi pandemi tetap bisa berjalan Bu. Di Perpustakaan Nasional juga layanan tetap berjalan. Iya. Ini kita juga ada berjalan Ibu. Nah itu harusnya itu yang diangkat. Kenapa ini diangkatnya mati lampu? Padahal Ibu udah tahu solusinya genset. Ibu nih lagi membuat stand up komedi ya. Aduh. Ya Pak Rudi orang Cianjur, kagak nyambung. Ibu di Surabaya, Pak Rudi di Cianjur. Jaka sembuh makan putih, nggak nyambung, oi. Kumaha Pak Rudi? Iya, gimana sih Pak Rudi? Ini dia di kelompok terakhir nih jadi bikin melek ini. Saya jadi melek loh, apa hubungannya? Saya kan bingung permasalahannya mati lampu geografis. Terus ujung-ujungnya solusinya genset. Lah itu udah tahu. Set. Terus di mana yang jadi masalah, yang diangkatnya mana gitu. Harusnya Ibu mengangkatnya itu harusnya bahwa di tempat perpustakaan tempat Ibu bekerja itu namanya kondisi alam itu sangat luar biasa mempengaruhi. Tetapi Ibu sudah punya solusinya. Otomasinya tetap berjalan gitu. Kan itu yang luar biasa. Orang biasanya mati lampu ya sudah, kalaupun ada genset mungkin hanya terbatas dalam hal untuk penerangannya saja, alat-alat yang lainnya atau bagaimana gitu. Nah Ibu jadinya melawak ini Ibu ya, stand up komedi lah luar biasa dah Ibu stand up komedinya. Salut saya sama Ibu. Luar biasa ya, terima kasih masukannya Ibu. Ada aja Ibu. Udah bagus sebenarnya, ini bagus perpustakaan Cincong Ibu. Cincong ini udah bagus ya, otomasinya berjalan. Memang ini perpustakaannya khusus juga ya, sekolah tapi khusus ya karena ada bahasa Mandarin, jadi anak orang-orang tertentu. Cuma salah menuangkannya aja ini Ibu. Sebenarnya saya tertarik nih. Jadi gimana solusinya kalau mati lampu? Kata Ibu enggak, kan ada genset Bu. Aduh itu mah berarti bukan yang jadi solusi. Ibu ya sudah seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya saya jadi belum jelas ini solusinya di mana, nggak ada, dan masalahnya apa yang jadi masalah. Ibu udah punya solusi. Seperti itu ya Bu ya. Ya nggak apa-apa karena namanya juga kita hanya dalam waktu berapa hari ya harus sudah tertuang apa yang harus disampaikan. Ya wajar lah, bisa jadi mati lampu juga kali ya. Jadi Bu, yang pasti bukan mati lampu, sudah lelah, sudah capek. Ini pun tetap saya hargai, nanti tetap ada nilainya. Cuma saya meluruskan, jadi ketika Ibu membuat permasalahan, kalau sudah ada solusinya jangan diangkat lagi, seperti itu. Yang harusnya dibalik,
harusnya dibalik dengan kondisi yang mati lampu, tapi perpustakaan tetap berjalan dengan menggunakan sistem digitalnya tetap berjalan dengan lancar gitu, nggak terpengaruh gitu. Mau mati lampu kayak mau ada udah punya anti badai lah istilahnya. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Yuni, terima kasih untuk kelompok 5. Ya, jadi saya juga bingung beri masukan, mengarahkan saja alur ceritanya yang belum sinkron. Ya, Ibu, seperti Oke, itu Bu. ya. Terima kasih masukannya, Bu. Iya. Terima kasih. Mohon, Bu. Ya, silahkan ditutup Iya, oleh baik, moderator. Ibu Lia, terima kasih atas masukan dan sarannya, menerangkan inspirasi kami, Ibu, tentang padamnya lampu, padamnya ide kami gitu. Jadi terima kasih sekali. Tapi sebenarnya udah punya solusi. Idenya sempat padam, tapi udah punya solusi sebenarnya. Ya, Ibu. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan selanjutnya tidak terasa sampai pada acara terakhir yaitu penutupan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator izin menutup dengan pantun, Ibu. Oke, silakan. Jadi pantunnya itu seperti ini. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Jadi, ya selesai sudah seminar kami. Semoga bisa memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya berharap lulus semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu selama menjadi peserta membuahkan hasil yang lebih baik. Kalau diklat layanan ini sudah berbasis SKKNI. Jadi seandainya Bapak Ibu mau dikasih, kalau Bapak Ibu sudah merasa kompeten di bidang layanan, ditambah lagi sudah mengikuti pelatihan ini, insya Allah sertifikasinya bisa lulus. Gitu. Kalau mau ikut sertifikasi, karena sudah berbasis SKKNI. Oke, Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada canda yang saya berikan itu hanya untuk mencairkan suasana. Iya, Bu. Karena Bapak Ibu baru selesai post-tes, apalagi saya dengar cerita berdarah-darah seperti itu. Jadi saya kan jadi saya ya sama, saya juga jadi kurang tidur, Bu. Saya cuma 3 jam tidurnya. Nah, ini semua menjadi pembelajaran buat kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa kasih masukan agar diklat online yang diselenggarakan oleh Pusdiklat ini nanti menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Lebih dan kurangnya, dan memang kita harus jadi terbiasa, jadi dipaksa. Memang ini sangat luar biasa pandemi ini, yang tadinya kita cuek saja sama IT hanya untuk hiburan saja, tetapi IT berubah menjadi sesuatu yang harus mendukung kompetensi Bapak Ibu, ya betul. Tanpa itu Bapak Ibu jadi nggak bisa bekerja. Nah, otomatis itu kita melompatnya jauh sekali untuk IT ini. Jadi ya memang kita harus familiar, harus kalau tidak mau kita tidak dianggap, kehadiran kita tidak dianggap. Saya pun yang sudah tua masih tetap belajar, harus. Kalau enggak saya sudah 4 tahun lagi mau pensiun, masih tetap harus belajar. Apalagi Bapak Ibu yang muda-muda nih, saya yakin tetap semangat, saya pun masih semangat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Bapak Ibu sudah hampir 1 menit lagi ya, jam 4. Ya, mudah-mudahan sehat. Sampai besok kita penutupan, ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya, Bu. Kekurangan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tidak ada panitia, kita langsung live langsung ini sendiri aja ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu.